bagaimana dampak kepada seorang leader dan seorang cabang. Dan sebenarnya dari poin ini saya lagi berfikir kira-kira bagaimana dapat membawanya dengan lebih menarik lagi. Tapi saat Pak Fandi membawa studi kasus Pak Bajo, itu menjadi pemicu, yes, saya mau pakai itu sebagai inspirasi. Saya mulai studi kasus The Journey of Pak Bajo. Ya, dari mulai pertama sampai ke pinnacle. Dan yang penting Pak Bajo ini menjadi simbolik ya, seorang leader, contoh-contoh. Jangan seperti Pak Fandi bilang, journey-nya mundur ya. Daripada menaik level, dia mundur level. So, yang penting adalah kita terus berkembang, kita terus maju, kita terus lagi sukses, lagi besar, lagi sihat dan sejahtera. So, saya ingin sharing materi sekali lagi untuk yang level leader ini, dan kita lihat Bapak dan Ibu untuk 5 level ini. So, kita start tadi dengan refreshment ya. Kita tahu apa itu yang level pertama, yaitu position, kemudian ada permission, ada production, ada people development, dan hari ini kita akan bahas pinnacle. So, Bapak Ibu sudah jelas ya, position itu mulai dengan sebuah posisi yang memang sesuai dan ditunjuk oleh BOD dan dianggap orang yang paling tepat untuk memimpin sebuah cabang. Ya, so kita mulai dengan cerita Pak Bajo. So kita start bagaimana Pak Bajo ketemu suksesnya melalui 5 level leadership aplikasi untuk cabangnya sendiri. So Pak Bajo ini mulai dengan sebagai seorang leader yang dititip dengan sebuah tim. So dia itu mewarisi sebuah tim. Dan dia sama sekali kurang kenal, ya first time kenal timnya juga kenal dia. Nah, kira-kira mengapa Pak Bajo itu ditunjuk untuk memegang cabang? Nah, tentunya BOD kita merasa dan melihat potensi yang dimiliki Pak Bajo. Ya, dia orang yang paling credible untuk memegang cabang. Misalkan pengalaman penjualan, cara komunikasi, kemudian knowledge-nya ya. Mungkin dia juga sudah mencapai beberapa prestige, MDRT, privilege ya, Q Summit. So sudah dianggap seorang yang berpotensi menjadi seorang pemimpin, dan diharapkan dari BOD begitu Pak Bajo dipercayakan dengan posisi itu, dia akan bertahap mengembang cabangnya dan leadership-nya dia. Yang penting adalah bikin cabangnya makin sukses. So Pak Bajo agak beruntung karena dapat mewarisi sebuah tim. Ya, selain dia juga merekrut dan membawa timnya sendiri, dia juga mendapat timnya dari VP yang menitip. Nah, dari hari pertama Pak Bajo itu menerima tim, apa yang terjadi adalah, yes, Pak Bajo mulai melakukan aktivitas harian. Misalkan memantau apa? Nombor satu, memantau active agent, ya, memantau production, memantau timnya, latar belakang, ya. Kemudian waktu Pak Bajo mulai undang dan melakukan GMIT, kok tim yang dia warisi itu tidak hadir, misalkan ya. Dan ada tim diantaranya yang juga leader yang diundang, kok nggak ada yang hadir. Dan dia cuba hubungi, tidak semua yang angkat. Dia merasa sesuatu yang aneh. Padahal saya leader, ya, saya ditunjuk, saya dipercaya sama VP dan BOD untuk memegang cabang ini. Kok kenapa ya tim ini tidak ikut meeting sesuai standar, ya, harapan saya. Saya kan mewakili cabang ini. So dia merasa sedikit bingung, dan dia mulai merasa Bajo ini bahwa nombor satu, kurang loyalty, ya, tidak ada dekatan, kurang loyalitas, ya, kurang koordinasi.
dan sepertinya mereka itu jalan sendiri-sendiri, ya, kurang teamwork ya, familyness-nya tidak ada situasi kesatuan dan kekeluargaan. So dia merasa kurang dekat. Dan parah lagi, sambil dia cuba mendekati mereka, ada yang resign. Wah, waduh, ada yang pindah, ada yang ke sini ke sana. So situasinya mulai kacau. Dan dari situ dia mulai merasa bahawa sekadar posisi itu kurang cukup, ya, dengan uh, fakta bahawa saya seorang leader dan tentunya tim yang saya warisi pun akan ikut aturan atau ikut arahan saya, itu otomatis itu tidak terjadi di cabang. Ya, ternyata tidak semudah itu. Dan dia mulai merasa bahawa uh, walaupun knowledge-nya dan kemampuannya, skill-nya, ya, kompetensinya cukup tinggi dan bagus, tetapi kemampuannya memegang tim itu semakin kurang efektif. Sehingga situasi mulai goncang, ya, kurang stabil, dan tidak secara tidak langsung dan secara langsung, ya, situasi angka di kertas sudah mulai kacau. Angka itu apa? Production, ya, active agent, MRR, semua itu, ya, FYRP, itu mulai kacau. So dia mulai merasa bahawa, wah, kalau begitu mungkin ada cara tak saya dapat membaiki situasi ini. So Pak Bajo mulai menerapkan tahap kedua, iaitu saya seharusnya bukan main posisi, tetapi saya perlu lebih mendekati tim saya dan mulai menjalin hubungan sebagai satu keluarga. So jangan lihat saya sebagai seorang petinggi, tetapi sebagai teman dan mitra, partner. Kita kerjasama. Saya bukan bos atau bawahan, ya. Tidak melihat dari sisi posisi, tapi relationship, ya, hubungan. So Pak Bajo mulai merasa pentingnya untuk mulai berhubungan dan mulai kenal lebih dekat dengan tim yang dia mewarisi bersama tim yang dia rekrut. So itu namanya yang kedua, iaitu permission. Ya, dia mulai diberi izin oleh timnya untuk mulai mengikut usulan. Usulan. Misalkan dia bikin Gmeet, mereka pelan-pelan mulai ada yang masuk, ya, ada yang masih ragu-ragu, tapi ada perubahan, ya, ada yang mulai bergabung ke meeting-meeting yang dia bawa. So dia mulai melihat hasil. So apa yang terjadi dalam relationship adalah Pak Bajo mulai halo-halo, ya, menyapa, kemudian cuba kenal latar belakang, cuba ngobrol, ya, coaching, beri nasihat, berbagi ide, dan cuba samakan persepsi dan emosi mereka, ya, bahawa, ya, kita maukah kita kerjasama sebagai satu tim. Itu namanya level 2 permission, ya, membangun relationship. Sambil itu terjadi dan sudah berjalan, apa yang terjadi adalah Gmeet mulai berjalan lancar, leaders meeting, ya, WhatsApp, waktu ditanya ada yang balas, kemudian mulai adanya meeting bersama, kemudian dia coba bikin gathering, misalkan, okey, kita ada ulang tahun, kita ada gaya upacara bersamalah, anniversary cabang, ya. So, cuba berusaha untuk membangun sebuah cabang yang punya kesatuan member. So, dari situ apa yang terjadi adalah familyness. Tetapi Pak Bajo melakukan satu kesalahan yang kecil, iaitu dia hanya maintain di sana. Tidak ada memikirkan ke depan. Apa yang terjadi makin lama, mulai stagnan. Ini yang saya suka, saya support Ibu Lita bilang, ya, leader baik hati tapi habis waktu. Ya, main-main aja habis waktu. Ya, saya suka sekali kata-kata itu. Simple tapi make sense, ya. So, bayangkan memang gitu, ya, tidak ada hasil, tidak ada performance, ya, cuman familyness. So, akhirnya masalah nomor satu disiplin. Ya, misalkan
ada yang tidak ikut pun dikecuali dikasih apa okey gitu misalkan, dan performance-nya kurang bagus pun tidak dipedulikan, dan akhirnya AA-nya terdampak. Nah, active agent kita tahu kan bukan berdasarkan jumlah manpower yang aktif di meeting atau aktif dihubungi, tapi aktif closing dan jualan. So, itu yang menjadi hambatan utama. Dan Pak Bajo mulai merasa kalau tim saya dan cabang saya mau berkembang dan sukses, harusnya ada result, ada angka. Karena di cabang saya, terutama di sales, semuanya berhubungan dengan angka pencapaian, manpower dan FYRP dan active agent. Mulai dari situ, Pak Bajo merasa pentingnya masuk ke level 3. Apa itu level 3? Production, result. Ya, apa yang terjadi adalah dia mulai fokus bukan hanya sudah dekat, tapi bagaimana membantu timnya mencapai angka. Misalkan, siapa di antara tim saya itu mampu menjadi privilege. Berapa di tim saya itu sudah potensi jadi MDRT. Siapa yang konsisten jualan, ini bagus, ini Q Summit, Q Experience misalkan. Ini silver, ini gold. So dia mulai mencari kekuatan dari timnya dia. Dan dia mulai melihat bagaimana membantu agen yang baru bergabung itu mulai menjual. Karena dia merasa ini akan membantu bottom line, iaitu active agent dan FYRP cabang. So dari situ, Pak Bajo sudah masuk ke level 3, iaitu fokus kepada production and results. Dan dia merasa timnya semakin semangat. Kenapa ya? Waktu saya membangun hubungan, itu tidak sekencang waktu di level 3 production. Apa yang terjadi di production adalah mereka itu punya income meningkat. Ya, setiap agen yang bekerjasama itu merasa income-nya mulai meningkat. So, orang ya membutuhkan pertumbuhan. Ya, kita di bisnes ini tidak pernah ingin stagnan ya. Income yang sama tiap bulan. Kita maunya tetap bertumbuh dan berkembang. So, waktu cabang dan tim agennya mulai menikmati income yang meningkat, mereka merasa lebih happy dan lebih semangat. Dan ini create momentum terhadap rekrutmen dan aktivitas cabangnya semakin bertumbuh. Dan loyalty-nya semakin meningkat. So, di waktu level 3 production adalah agen di bawahnya merasa kalau saya dipandu oleh Pak Bajo, impian saya dan harapan saya, income saya akan menjadi lebih baik lagi. Nah, ini menjadi persepsi untuk tim membernya. Sehingga loyalty-nya tertanam dan timnya semakin solid. So, kita tahu sekurangnya setiap cabang yang ingin solid harus berada di level 3 production ya, harus meng-create result. Ya, sekali lagi biar ada sesuatu yang signifikan ya di bisnes ini. Ya, ini yang terjadi kenapa kadang Pak Bajo merasakan dulunya di level 2 itu kurang cukup karena ya mereka happy-happy tapi karena tidak ada income atau production, mereka mulai drop ya di bisnes ini. So orang akan stay lebih lama karena adanya income dan production. Nah, sambil production itu berjalan, apa yang terjadi pada Pak Bajo adalah Pak Bajo merasakan people development itu kurang penting. Misalkan, ya saat ini dia merasakan ya FYRP sudah bagus, ya manpower saya stay, tim saya stabil, ya orangnya sudah kuat, ya orangnya sudah kokoh, penjualannya sudah bagus. Mau apa lagi? Dia pikirnya begitu ya Pak Bajo. Merasakan ya cukup. Tapi sambil berjalan,
apa yang terjadi adalah Pak Bajo merasakan sesuatu yang kurang sempurna ya. Saya kasih contoh. Nombor satu, Pak Bajo merasakan mengapa ya saat saya tidak hadir Jimmy, saya lagi jalan-jalan cuti atau lagi sakit atau lagi sibuk ya, itu Jimmy-nya nggak jalan sama sekali. Kemudian yang kedua, kenapa saya harus semuanya ke saya? Klaim, masalah admin, masalah komisi tidak masuk, hitungan komisi, kemudian pertanyaan masalah keluhan dari nasabah di ejen saya yang lain, bukan direct dari saya pun, saya harus membantu. Kemudian masalah medical, ya, kemudian PRP, rekrut pun kalau saya tidak lakukan BOS, semuanya nggak jalan. Kemudian saat saya melakukan apa-apa program, ya, dan saya stop, program itu juga stop sama sekali. So, cabang saya bagus, tetapi semuanya bermain di tangan Pak Bajo sendiri, one man show. Dan dia mulai satu hari dia mulai memikir, kok apa problemnya ya di cabang saya, mengapa hal ini terjadi? Dia mulai sadar bahawa dia tidak punya pemimpin di bawah dia yang capable untuk membantu mengelola cabangnya, mengatur cabang. Semuanya bermain di dia sendiri. So kalau dia stop, anaknya semua langsung stop total. Nah, dia mulai merasa Pak Bajo ini agak bahaya buat cabang saya. Kalau hanya semuanya bergantung kepada saya sendiri. Dan ternyata benar, begitu dia ada sedikit hambatan atau halangan untuk bawa Jimmy atau dia sendiri tidak hadir, Jimmy-nya nggak pernah akan berjalan. Ya, so akhirnya dia merasa saya harus mencetak leader atau tim untuk membantu saya. So apa yang terjadi adalah nombor satu, saya perlu kenal pasti siapa yang berpotensi yang sudah lama bersama saya itu bisa jadi leader. Dan juga itu adalah suatu yang memang sangat bijaksana buat Pak Bajo. Karena ternyata waktu dia one-on-one PRP sama timnya, banyak yang juga menyampaikan inspirasi bahawa selain menjual, dia juga agen bawahannya juga atau timnya juga ingin menjadi leader dan menikmati passive income dan override. Dan dia juga, dan banyak team membernya juga mau berkembang. Dia bilang, gini, saya sudah lama ya menjual, saya senang ya dapat mencapai privilege ya, menikmati apa itu MDRT, ya ada yang sampai icon. Tapi saya merasa saya mau membangun bisnes saya satu hari yang sama besar dengan Pak Bajo. Gitu. Saya punya impian. So setiap dari timnya yang semakin lama di bisnes ini tidak pernah akan stagnan, hanya fokus dalam jualan. Mereka secara diam di hati pun punya impian mau jadi besar dan sukses sebagai seorang leader. Nah, dari situ Pak Bajo mulai merasa, iya, ada dua tujuan mengapa saya harus mencetak leader baru. Nombor satu, saya butuh bantuan. Saya butuh dibantu memiliki leader yang sama-sama bisa mensupport saya dalam semua area cabang saya. Mulai Jimmy, klinik-klinik sharing ya, sesi berbagi. Kemudian saya butuh juga bantuan untuk urusan admin, claim ya. Kalau ada sesuatu hubungan sama new business underwriting, ada masalah mengenai leaders meeting ya, target penjualan, recruiting, saya butuh. Saya nggak bisa lakukan sendiri. So nombor satu, saya butuh orang untuk membantu dalam saya yang semakin membesar. Yang kedua adalah saya juga sadar kalau saya tidak memberi peluang kepada tim saya untuk berkembang menjadi leader, takutnya dia akan keluar juga frustasi, ya merasa tidak ada
masa depan atau tidak ada karya atau tidak ada peluang selain itu, stagnan ya. Setiap orang yang sudah sukses akan terus mau maju lagi. Maka dengan itu Pak Bajo mengambil keputusan dia akan mulai fokus mendevelop leader baru dan membantu mereka untuk peluang terlibat dalam GMIT, dalam situasi cabang seharian, dan mereka dianggap sebagai panitia untuk membantu di BOS, dan dia menjanjikan kalau ada new hire tentunya anda akan menjadi upline misalkan. Ya, saya tidak akan mengambilnya semuanya di bawah anda semua sebagai tim panitia saya. So mereka dikasih banyak benefit termasuk coaching dan juga support dan juga dikasih peluang untuk memegang sebuah tim di bawah mereka sendiri. Nah, dari situ secara tidak langsung Pak Bajo sudah melakukan level keempat, iaitu people development atau reproduction. Dan di situ Maxwell mengatakan people follow you di nombor 4 ya, people follow you because of what you have done for them. So dia meng-create team yang loyal, yang kokoh, yang kuat ya, karena mereka dikasih peluang bertumbuh dan berkembang ke masa depan. So, maksud Maxwell follow you ya. Nombor 2 follow you because they want to, follow you because what you have done kan. Follow you because what you have done for them, what you have done for the branch, apa yang anda lakukan. Follow itu sangat penting di bisnes yang kita pegang hari ini, di agensi. Karena agensi, loyalitas itu mudah hilang dengan cepat. Ya, loyalitas itu dan kesatuan dan familyness itu sangat rentan kalau tidak dijaga baik. Mudah untuk pecah, mudah untuk retak. Ya, dan loyalitas itu mudah hilang. Begitu saja. Tanpa kita sadari, walaupun kita sudah berusaha membangun, bisa terjadi pecahan ya, dengan mudah dan cepat karena beberapa situasi yang terjadi. So, di bisnes ini, no guarantee orang akan tetap stay kecuali kita melakukan sesuatu yang memperkayakan hidup mereka. So, itu yang sangat penting yang Maxwell menceritakan. Dan kita lihat mengapa itu sangat penting kita di cabang, di agensi ya. Karena yes, competition ya, banyak pilihan, banyak persaingan, banyak, dan setiap orang kan semakin pintar sekarang. Kita mau tim yang pintar, ya mereka juga memikirkan banyak hal buat kepentingan diri mereka sendiri. So, Pak Bajo dalam situasi cerita ini, dia mulai fokus membangun leader baru. Dan ini meringankan tugas dia. Kerana GMIT ada yang juga membantu, BOS membantu, ya. Dan ini jadi situasi win-win situation. Saling menguntungkan. Dan akhirnya, Pak Bajo dapat mewarisi 3 kaki. 3 kaki itu kita tahu ya. Misalkan seorang VP memiliki 3 AVP ya. Setiap AVP memiliki 3 AM. Setiap AM memiliki 5 minimum IC misalkan. Itu ya, ada solid ya, kaki yang solid. So dari situ barulah terjadinya breakthrough ya. Breakthrough itu adalah sebuah menjadi sebuah loncatan ya, quantum leap buat cabang dia. Dan dari situ Pak Bajo sudah merasakan bahawa wow, tim saya sudah mulai menguat. Dan kabar baik lagi, sekarang Pak Bajo selain sebagai VP di cabang, memiliki VP paralel ya, mulai membesar lagi. Dan Pak Bajo sendiri naik menjadi level yang lebih tinggi. So, bayangkan sangat experience yang sangat luar biasa buat Pak Bajo.
Dan tentunya kita semua di cabang kita masing-masing pun ingin sebuah pengalaman dan sebuah pertumbuhan yang luar biasa. Maka kita lihat aplikasi yang Maxwell ini menarik sekali kerana di cabang kita, apa yang disarankan oleh yang 5P ini ya, mulai dengan P pertama kan position, posisi, permission ya, production, people development, pinnacle, itu sangat berguna sekali buat kita seharian di dalam bisnes kita. So, kita lihat ini bukan hanya sebuah aktivitas, tetapi ada arti dan tujuan yang jelas dan bagaimana membantu kita sebagai seorang leader. Maka tidak ada salahnya kalau kita stay di satu tahap. Ya, kalau kita merasa sudah cukup. Tetapi makin lama, kalau kita merasa situasi sudah mulai stagnan, ya mungkin waktunya kita maju ke next level dengan tujuan yang jelas dan kita lihat manfaatnya kepada diri kita dan kepada orang lain. So itu yang terjadi pada pengalaman Pak Rajo, sehingga secara pelan-pelan dapat maju menjadi ke level kelima, pinnacle. Nah, pinnacle menurut Pak Maxwell ya, John Maxwell mengatakan people follow you because of who you are, siapa diri Anda, and what you represent. Nah, yang paling lucu ya, sedikit lucu adalah John Maxwell tidak menjelaskan kenapa kita berada di pinnacle. Kenapa itu penting? John Maxwell hanya menjelaskan hasilnya bahawa anda sudah di puncak, ini adalah level yang paling tinggi dan ini mewakili siapa anda. Itu aja yang John Maxwell menyampaikan. So, saya lagi memikir apa signifikannya. Ya, penting tak kita berada di level 5? Ya. Ada guna tak? Ada tujuan yang penting tak? Ada manfaat tak untuk kita mau kejar ke level 5 misalkan? Ya, pinnacle, paling top, ya, puncak. So, di level 5, menurut John Maxwell, itu adalah hasil yang mana sebagai seorang leader akan mampu menarik anggota melalui rasa hormat dan karisma, ya, dan seorang leader yang ditunjukkan untuk memberi mentoring dan memberi bantuan dan dicari-cari oleh leader lain untuk membantu leader-leader lain membutuhkan nasihat, ya, menjadi narasumber, menjadi penasihat, menjadi coach, menjadi mentor, ya. Dan bererti leader ini juga yang di level 5 sudah punya suatu cabang yang solid dan sudah memiliki cukup banyak leader yang cukup bagus, punya talenta dan menjadi inspirasi kepada cabang yang lain. Nah, dari poin ini, jujur aja, mungkin di antara Bapak Ibu yang masih fikir, ya ini kadang yang namanya nice to have ya. Iaitu ya bagus ya, tapi nggak penting, nggak perlu ya. Tapi enak ya, suatu yang anggap seperti apalah, kemewahan lah ya. Misalkan kita punya bolpen ya, yang penting bisa nulis. Tapi kalau punya Mont Blanc, ya bagus kan. Tapi butuh kat Mont Blanc? Nggak butuh, cuman status kan, keren, gengsi. Kan gitu aja, enak dilihat ya. Tapi penting nggak? Ya kurang tahu ya. Nah, mungkin ini menjadi keraguan Bapak Ibu. Maka saya juga memikir hal yang sama. Sebenarnya saya punya jawaban. Ya, sambil saya mempelajari, saya tiba-tiba memikirkan kata-kata siapa yang anda mewakili. Ya, dan dari situ saya dapat menangkap sedikit sebanyak apa yang John Maxwell menyampaikan. Tapi sebelum itu, ingin saya buka forum ini kepada Bapak Ibu 5 minit. Mungkin di sharing aja. Menurut Bapak Ibu, kalau sampai ke level 5 itu penting nggak?
Dan apa tujuannya kira-kira? Mau sampai menjadi puncak pinnacle. Ya, Pak Fandi masih bisa bantu? Sorry, lagi ini suaranya. Okey tak signalnya? Mungkin Pak Fandi bantu sedikit suruh peserta chat ya. Kira-kira penting tak untuk kita mencapai ke level 5? Sorry, putus-putus ya Pak Fandi. Signalnya. Okey, dapat. Sambil ini kita lanjut aja karena Pak Fandi sedikit ini ya. So, yes, thank you. Bapak Ibu ada bilang tidak harus, ya sangat penting. Okey. So, ya, jadi John Maxwell tidak memberi banyak panduan ya. Dia cuma bilang ini posisi yang paling tinggi, ini yang hebat. Anda akan dicari-cari, Anda menjadi narasumber, Anda dianggap leader yang paling tertinggi. Tapi ada yang bilang penting, ada yang bilang tidak harus. Ya, tidak ada salah benarnya. Ya, kalau tidak merasa penting ya kita jangan buang waktu. So, yang bilang tidak harus, mengapa rasanya? Yang bilang penting, mungkin mengapa dianggap ya penting juga. Ya, mari kita sharing aja. Ya, silakan Bapak Ibu di chat. Kalau merasa penting mengapa? Ya, kalau merasa tidak harus juga mengapa? Ya. Ya, silakan. Ada yang Ya, baik Bapak Ibu semua, silakan untuk direspon di kolom chat. Jadi kira-kira kalau misalkan Bapak Ibu mengejar puncak level dari level kepemimpinan ini, yaitu level 5, pinnacle tadi, kira-kira apa sih manfaatnya gitu ya? Apa seberapa penting, seberapa urgent kita mau untuk capai ke level 5 ini? Silakan untuk direspon di kolom chat teman-teman semua, buat apa sih gitu ya? Pak Edimak, wah, level semakin tinggi, dampak luar biasa Pak funds yang Edimak. dihasilkan juga semakin besar. Thank you Pak Edimak. Yes, Bu Holland. Ya, penting karena pemimpin level 5 ini sebagai role model dalam menjalankan bisnis ini. Role model kata kuncinya begitu ya Pak Jeff ya. Role model dalam menjalankan bisnis ini luar biasa. Thank you Bu Holland. Ya, ada Bu Elisa juga masuk ya. Penting kalau sudah sampai level 1 tempat. Jadi level 5 ya pencapaian terakhir di dalam karir. Oke. Bu Yani tidak harus sampai level 5 karena tujuan utamanya sebenarnya kinerja tim bagus. Dan ada lagi Bu Livoni, ya Bu Foni ya. Hidup lebih bermakna. Waduh, saya jadi ingat tagline-nya. Hidup lebih bermakna, berdampak bagi banyak orang. Yes, bermanfaat bagi banyak orang. Kepuasannya lebih dari uang. Nggak bisa diukur dari uang katanya Pak Jeff. Ya, kepuasannya sangat-sangat tinggi sekali. Ya, Bu Lita penting, ya, tapi bukan hal posisinya, melainkan fungsi kita sebagai leader dan bisa menjadi contoh dan di follow tim kita dan hasilnya pasti akan mengikuti. Dan ada juga dari Ibu atau Bapak ya, mohon maaf ya kalau salah ya, Michelle Down ya, usaha minimal hasil maksimal. Ibu ya. Michelle. Oh Ibu Michelle ya. Oh ya, Ibu Michelle Down ya, usaha minimal hasil maksimal. Wah keren juga nih ya tagline-nya. Oke, dan ada Pak Joni juga penting karena akan semakin memudahkan kita mempengaruhi tim dan effort dalam bekerja akan semakin ringan ya, karena tadi banyak yang diberdayakan, di empower, jadinya kita banyak sekali untuk bisa kayak mendelegasikan gitu ya Pak Jeff seperti itu. Begitu Pak. Ya, Pak Swanto juga bilang penting gitu. Begitu Pak Jeff. Oke, siap. Thank you ya. Pak Fandi dan Pak. Bapak Ibu. Nah, saya ingin sharing sekarang apa yang menjadi signifikannya. Ternyata semakin kita memikirkan, sebenarnya ada banyak manfaat tergantung kita berminat ke level itu. Jadi level 1 ke 4 itu jelas ya, apakah kita ready ke level 5. Nah, kita tahu kita berada di puncak itu gampang sekali ya. Nombor 1, Bapak Ibu sering dicari, ditanya
diminta bantuan dan selalu merasa menjadi penasihat, ya, menjadi coach, menjadi mentor, dan di lapangan selalu nama bapa ibu disebut-sebutkan. Wah, kalau nama bapa ibu muncul, wah ini bagus nih, ini top branch ya. So, nomor satu yang kita dapat melihat adalah seorang leader di level 5 itu menguasai 4 fundamental leader yang utama, leadership ya, atau 4 fundamental level yang utama ya. Bukan leader ya, maaf. Bukan leader, tapi level leader lah, misalkan ya, leadership level ya. Nah, artinya apa ini? Artinya di level 1 sampai 4 itu fokus internal. Jadi saya memegang cabang. Okey. Di dalam cabang saya fokusnya di posisi permission, production, people development. Okey. Tapi begitu level 5 saya cabang bangun leadership baru. Okey, saya kasih contoh. Dulu kita pikir nombor satu yang paling ilmu bela diri, karate ya. Bapak Ibu pasti tahu ya, kado, silat. Banyak ya ilmu-ilmu bela diri, olahraga ya, yang taekwondo ya, semua. Mereka punya satu persatu warna sabuk, ada sabuk putih. Sabuk putih itu beginner yang baru bergabung. Ya, kemudian ada sabuk hijau, ada coklat, ada merah. Tapi yang satu yang paling dihormati itu sabuk hitam. Benar kan Bapak Ibu? Standar ya. Semua punya satu warna yang seragam, iaitu begitu kenakan sabuk hitam, itu paling tinggi. Dan hitam itu ada dua, ada lagi ya, master ya, semuanya. Cuman di ilmu ini, semua dibanding, bedanya sangat besar Bapak Ibu. Apa bedanya? Semua warna yang lain, saya mengembang ya, untuk menguasai ilmu ini. Ya, misalkan di karate, nih saya dikasih merah, coklat, saya masih mengembang diri saya. Nah, pertanyaannya nomor satu adalah, mampukah Bapak Ibu, yakinkah untuk membuka kelas, mengajar orang lain warna hitam? Misalkan gitu kan. So, misalkan yang mau belajar ya karate, trainer kita atau guru kita itu pakainya warna putih. Wah, aduh, ketawa kita. Ini buang waktu. Saya nggak mau lah. Ya, forget it. Kan? Ini orang junior. Mau ngapain? Mau bayar-bayar. Ya, mau begitu saya tahu junior, saya pasti tidak berminat. Mau kasih apapun. Waktu saya, mau kasih wang ya untuk ikut kelas. Jangan buang waktu. Ya, online kak, kasih gratis pun is okay. Nggak usah. Saya mau belajar dari guru yang tertinggi kan, yang terbaik. So, guru yang terbaik itu adalah yang sabuk hitam. So, sabuk hitam itu apa beda? Hitam itu nomor satu, dia mampu membuka kelas, dia mampu training leader lain, mampu mendevelop semua orang di bawah dia, dan dia mampu menjadi guru pengajar. Nah, ini bedanya. Wah, so Pinnacle ini itu eksternal. Dia dapat mengembangkan cabang. Dia dapat memegang banyak VP. Misalkan, kalau saya di 1 sampai 4, di bawah saya timnya adalah IC, AM, VP. Dan saya VP, misalkan ya. So, saya solid di dalam satu cabang. Tapi, saya belum mampu membuka cabang lain. Misalkan saya di Jakarta, saya ingin bukanya di Surabaya, di Semarang, di Denpasar. Saya belum bersedia. Karena saya belum sabut hitam, misalkan. Tapi kalau saya sudah solid, tentunya bukan saja saya akan berminat, tapi BOD juga akan berminat untuk saya mulai mengembangkan cabang paralel, buka cabang-cabang yang baru. Nah,
orang yang di level ini, termasuk level yang lebih tinggi lagi, ya, yang agensi ketua kita, ya, agensi head semua, itu pastinya sudah menguasai semua level. Karena untuk membangun cabang, kita harus tahu bagaimana caranya. Nombor satu, menguatkan leader, menguatkan relationship, menguatkan target dan performance, menguatkan people development, kan gitu. So, nombor satu adalah kita berada di zon yang berbeza, yang mana kita dapat mengembang secara eksternal. Ya, kan selama ini di level 1 hingga 4 kita mengembang secara internal. Nah, sekarang di Pinnacle kita dapat mengembang. Maka John Maxwell kasih petunjuk bahawa anda dicari oleh leader lain. Apa maksudnya dicari? Penting tak dicari? Punya untung tak kalau saya dicari? Kan gratis-gratis saja saya kasih sharing atau ilmu. Kan ilmu yang mahal-mahal saya kasih gratis. Untung tak? Yes, karena saya sekarang membuka cabang dan zone. Saya semakin besar dan ilmu itu akan memberi keuntungan kepada saya juga. So, itu nombor satu. Nombor dua, yang seperti saya sharing itu, membangun leader yang lain. Okay? Kemudian yang ketiga, ini yang Bapak Ibu bilang, kepuasan hidup, ya. Tentunya di industri yang kita berada, itu banyak yang kompetitor juga. Nah, kita pasti kenal dengan tetangga kita, ya. Kalau ditanya misalkan Prudential, cabang mana yang terkenal? Ada Bapak Ibu tahu siapa yang top di Prudential? Ya, sharing aja. Kalau kenal siapa namanya yang sering muncul, ada nggak nama-nama yang mungkin terkenal? Bapak Ibu lebih tahu. Okey, AIA tahu nggak? Allianz punya nama yang muncul. Okey. Lisia di Prudential, ya, misalkan. Allianz, Pak Jeff. Allianz, okey. So, okey, Allianz, okey, thank you. Thank you so much. So, tujuan kita berlatih bukan kita mau membanding, ya, sama perusahaan lain. Sekarang saya bertanya, kalau Allianz lihat ke Sequis Life, kalau Ibu Lisia, dia terkenal di perusahaan dia, ya. Sekarang terbalik, ya. Ibu Lisia sekarang kalau dilihat Sequis Life, nama siapa yang muncul sebagai top agency? Itu dia. Kan? Maukah nama Bapak Ibu muncul ya, Ibu Foni, ya, silakan, ya, ada appointment. Ya, thank you sudah mengikuti, ya. Nanti kita lanjut lagi. So, maukah kita diingati oleh Allianz, Prudential, AIA, Manulife, kan? Sequis Life, nama Ibu atau nama Bapak, Sequis Bu Helen. Itu dia yang kita mau, ya, muncul di reputasi. Inilah yang namanya Pinnacle, ya, Bapak Ibu. Misalkan. So, menarik, ya, nama kita muncul, ya. So, itu namanya reputasi. Kemudian kita sudah terkenal membangun tim yang solid, so buat kita juga aman dan juga external focus, ya, kita dapat mengembangkan cabang kita. Nah, Bapak Ibu, bisnes ini sangat unik, ya, seperti bisnes sales yang apapun, ya. Lah, ya, Bapak Ibu, yaitu apa? Bisa ekstrim. Ekstrim itu apa? Kalau suksesnya bisa unlimited, ya. Orang bilang the sky the limit, kan. Itu memang benar, ya. Kalau sebuah bisnes yang hebat, itu hebatnya sudah orang menjadi orang lain sudah mulai merasa wow, ini ya fantastis, ya. Uangnya masuk terus, bisnesnya berjalan terus. Itu memang benar, ya. Kalau sukses itu bisa suksesnya gila-gilaan, cabangnya grow-nya gila-gilaan, itu bisa terjadi. Itu namanya bisnes, ya, beda dengan non-bisnes. So, bisnes itu kalau kecil bisa sangat kecil, ya,
Kalau besar itu besarnya nggak ada batasan. Nah, itu namanya bisnes. Maka kita berada di agensi ini ya sesuatu yang punya karakter yang sama, yaitu unlimited possibility dan opportunity. Maka di level 5 Pinnacle kita bahas yang kemarin manager, sekarang kita masuk ke leader. Ya, perbezaan di level 5 Pinnacle adalah leader itu adalah seorang coach. Ya, coachnya adalah seorang yang omong aja orang mau dengar. Tidak perlu memaksa, marah-marah, teriak-teriak. Ya, misalkan kita pernah ya berhadapan dengan seorang yang guru, ya, misalkan apa di China itu Jack Ma, ya, kalau di Singapura itu dulu Lee Kuan Yew, ya, di Indonesia Presiden, semua itu kan, dimanapun negara itu pasti ada top ya orang bisnis Warren Buffett, ya, Buffett, kemudian apa namanya nama-nama terkenal lah seperti Bill Gates kan, itu nama-nama top ya. Apapun orang omong, orang langsung catat apapun dia omong. Ya nggak usah marah-marah, teriak, omel, ya paksa-paksa apa sampai apa namanya sampai mengancam ya. Kalau Anda tidak lakukan ya, tidak usah. Dia cuma kata aja itu emasnya yang keluar sehingga orang ikut dengar dan mencatat terus. Nah, itu namanya coach. Ya, karena dia itu sangat terkenal dengan kapabilitas yang tinggi, sangat dihormati. Ya, sama juga itu keluar suatu karisma secara langsung dan mencetak entusiasme dari timnya. Bukan hanya orang mau ikut, tapi orang senang dan happy mengikuti dan pilih mengikuti, dan Anda menjadi magnet menarik ramai lagi new recruit. Ya, kalau orang bilang Sequis Life dan nama Bapak Ibu, wah saya mau gabung. Ini best of the best di Sequis Life. Nah, itu namanya entusiasme. Dan selalu melihat cabang timnya sebagai satu keluarga, kami semua. Bukan Anda dan saya. Saya leader, Anda harus dengar saya, tidak ada hubungan sama sekali. Yang itu, tidak ada batasan atau gap ya. Semuanya open, family. Kita memiliki tantangan yang sama, satu keluarga. Ya, dan dia selalu punya memberi solusi dan memberi tunjuk ajar, menunjuk caranya, selalu penuh dengan kepujian, sangat positif, ya, sangat berinspirasi kepada kita semua, dan kita ingin bekerjasama karena saya merasa sangat puas, saya merasa sangat potensi ya. Dulu saya bergabung sebagai agen biasa di bawah leader ini, saya menjadi MDRT, sekarang saya menjadi VP yang baru. Wah, bayangkan aura yang terjadi. So, itu adalah hal yang paling diminati oleh semua cabang dan leader. Pasti semua leader ingin itu. Okay, so sekarang bukan hanya challenge, tapi kita mau nanti mendengarkan dari Bapak Ibu, kira-kira apa yang menjadi hal utama yang dihadapi Bapak Ibu, ya, yang kita tahu pastinya active agent, kemudian production, ya, loyalty. Apakah kira-kira John Maxwell bisa menjawab sebagian dari apa yang kita hadapi di cabang setiap hari? Ya, so balik ke Pak Fandi untuk teman-teman sharing aja. Kira-kira dari tantangan yang saya hadapi berguna Kak Maxwell ini, dan nanti kita dengar yang real di cabang, ya, yang Maxwell kita di Sequis Life, yaitu Bapak Hui Bing menjadi narasumber untuk memberi hal yang praktis di cabang. Ya, silakan Pak Fandi. Baik, terima kasih Pak Jeff. Ya, oke. Bapak Ibu semua, nanti sambil kita akan coba buat sharing juga ya, mana tadi Pak Jeff implementasi di cabang yang manfaat level kepemimpinan ini yang Bapak Ibu rasakan ya dalam kepemimpinan yang sehari-hari Anda lakukan gitu ya. Dan kita akan segera masuk ke dalam sesi kedua gitu ya Bapak Ibu semua ya. Dan
kita akan mendengarkan sesi best practice dari 5 level kepemimpinan dan kepemimpinan puncak, yaitu level pinnacle dari seorang yang sangat-sangat luar biasa, ya. Dan sebelumnya saya ingin membacakan dulu ya background beliau. Sama-sama kita bisa lihat di sini teman-teman semua bahwa beliau berlatar belakang guru, ya, bergabung November 2007 di Sequus Life dengan alasan membangun bisnis passive income, ya, dengan prestasi-prestasi yang luar biasa, Q-Star Achiever, Privilege Member 28 sampai dengan 2019, promosi di RVP Juni 2016, dan saat ini mensupervisi 8 Vice President atau 8 branch atau cabang, teman-teman semua. Dan kita lihat di sini ada prestasi-prestasi yang setiap tahun beliau dapatkan dan trip-trip yang sudah beliau raih, dan juga hasil dari membangun bisnis bersama Sequus, yaitu adanya perubahan sikap mental lebih positif, perubahan hidup dalam sosialisasi, perubahan materi menjadi berkecukupan, dan hasil nyata di Sequus adalah mobil Avanza, mobil Rush, mobil Toyota Fortuner, ruko, villa, dan kantor agensi. Sangat-sangat luar biasa sekali dengan moto nothing is impossible for a willing heart, there's a way to do it better, find it. Oke, Bapak Ibu semua, mari kita sambut dengan luar biasa tepuk tangan virtual yang gemuruh dan meriah. Inilah Bapak Wibing. Oke, selamat pagi Pak Wibing. Pagi Pak Pandi, pagi teman-teman semua. Dahsyat. Oke, semangat pagi Pak. Pak, gimana di Medan Pak? Kondisi Pak? Aman Medan. Aman ya, aman ya. Aman Medan. Aman ya, aman, ya. Sehat yang penting juga Pak ya. Oke, baik. Pak, tadi kita sama-sama sudah mendengarkan dari Pak Jeffrey bagaimana konsep dari level 5 atau pinnacle yang menjadi puncak 5 level of leadership Pak ya. Dan sebelumnya ya, benar, dari pembahasan 4 level di seri sebelumnya kita telah dibahas juga nih Pak, area-area leadership yang meliputi level pertama yaitu personal leadership capability atau position, itu di level 1 Pak Hewing. Ya, level 2-nya adalah relationship dan juga team building. Level 3-nya productivity leadership, dan level 4-nya people development ya. Dan terakhir tadi juga sudah dibahas oleh Pak Jeff, pinnacle di level 5. Nah, Bapak Ibu semua, kita akan segera mendengarkan nih bagaimana Pak Wibing ya di pertanyaan pertama nih Pak, saran Bapak ya ke teman-teman leader semua yang ada di forum ini dalam membangun level-level kepemimpinan tadi Pak. Silakan Wibing. Oke, terima kasih Pak Pandi. Memang menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua bagaimana caranya sehingga kita bisa menjadi seorang leader yang benar-benar bisa efektif dan menjalankan tugas fungsi kita sebagai seorang leader. Kalau teringat awal-awal kita bergabung ketika mulai terjun di bisnis asuransi ini, memang awalnya kita pasti semua orang memulai dari segi leader by position. Jadi kita merasa bahwa kalau hari ini kita menjabat sebagai seorang leader, kita akan mendapatkan hasil income yang jauh lebih baik. Jadi yang ada di pikiran kita itu adalah sebenarnya kalau posisi saya sebagai seorang leader, maka saya akan bisa lebih makmur. Nah, pada saat-saat seperti itu, tentu saja kita naik ke posisi leader, di mana kita menjual pribadi, porsinya jauh lebih besar dibandingkan dengan kontribusi ya dari orang-orang yang kita rekrut. Nah, jadi pada level posisi pertama itu sebenarnya kita sendiri yang mengangkat diri kita karena kita merasa bahwa menjadi leader itu baik, bagus, saya punya posisi yang oke, punya prestis, punya kebanggaan, dan itu semata-mata sebenarnya hanya ditujukan kepada diri kita sendiri. Malah ada sebagian orang karena posisi ini yang seharusnya belum mereka nikmati, tapi mereka ngotot, wah mau jadi leader, wah pokoknya wah harus jadi leader, wah layak, wah produksi wah sudah segini, segini, dan segini. Bahkan leader atasan saya saja pun belum mampu seperti itu. Jadi saya lebih layak daripada mereka. Mereka baru bicara tentang leader by position. Jadi satu penyakit yang ada dalam diri kita semua sebagai seorang manusia adalah kita menganggap bahwa posisi itu penting sekali. Nah, memang tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam
kehidupan kita sekarang ini, itu posisi itu memang penting. Tetapi ada level-level kepemimpinan yang perlu kita pelajari dan kita lewati sehingga kita itu bertumbuh lebih baik. Apa yang terjadi ketika kita cuma menjadi leader by position? Ketika kita menjadi leader by position nomor 1, maka kita tidak akan punya kesempatan untuk mengembangkan diri kita sendiri. Padahal yang terpenting dari ini adalah bagaimana mengembangkan diri kita sendiri sehingga kapasitas kita seiring dengan itu juga meningkat. Jadi awal-awal bergabung sebagai seorang leader, ketika kita masih punya pikiran bahwa saya mesti jadi leader, itu adalah tidak ada masalah, tetapi kita perlu beranjak naik ke posisi yang lebih tinggi. Tadi dijelaskan oleh Pak Jeffrey, itu ada level kedua. Jadi level kedua itu sebenarnya berbicara tentang leader by permission. Leader by permission itu artinya kita punya tim. Kita bisa membangun hubungan baik dengan mereka. Orang-orang mengizinkan kita untuk menjadi leader mereka. Nah, kalau orang-orang tidak mengizinkan kita menjadi leader mereka, maka kita berjuang sendiri, kembali lagi ke posisi nomor 1. Ada leader di mana ketika mau masuk ke posisi nomor, di mana dia sudah mulai bisa membangun hubungan yang baik dengan, tetapi kadang-kala kita bisa kembali lagi ke nomor 1, ke posisi leader by position. Nomor 1 itu personal leadership capabilities kita. Kenapa? Karena pada saat kita membangun hubungan dengan mereka, pasti banyak sekali perbedaan pendapat, banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai antara diri kita dengan diri mereka sendiri. Kita tidak punya gaya diri, masing-masing punya cara bersikap sendiri, mereka punya keinginan sendiri, punya apa yang mau mereka capai. Jadi di level kedua ini terus terang adalah bagaimana baik dengan orang yang ada di tim kita. Kalau kita menjadi leader, itu yang mendukung kita. Kita tidak akan menjadi leader ikuti kita. Jadi kita harus punya sesuatu, katakanlah itu adalah pengaruh, sehingga kita bisa membangun hubungan yang lebih erat dengan mereka. Kita membangun hubungan yang lebih erat dengan mereka, itulah antara agent dengan leadernya tidak, antara tim dengan cross line-nya tidak ada kesesuaian. Lalu antara leader dengan atasannya, leader yang lebih tinggi, tidak ada kecocokan. Malah yang terjadi adalah kadang-kala gontok-gontokan sampai berebut. Nah, ini kita inginkan adalah bagaimana kita di cabang itu bisa saling membangun hubungan yang lebih baik didasarkan pada sistem analisme, kemudian sistem yang sudah bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan mereka, mereka tidak akan memberikan kontribusi besar untuk pencapaian tim. Yang terjadi kita berjuang mati diri kembali. Kita harus jadi top produsernya karena kita naik dari position, ketika mau ke permission, ke bangun real dan teamwork, punya cara-caranya. Nah, hal di Sequis itu sebenarnya sudah ada sistem yang bagus sekali, bagaimana sehingga kita bisa membangun hubungan yang jauh tim kita. Nah, kalau kita berbicara tentang, nah ini adalah salah satu senjata kita, bagaimana
sebenarnya bisa membangun hubungan yang lebih erat dengan mereka. Dan biasanya di level ini kita berbicara tentang punishment, berbicara tentang hukuman. Jadi di sini kebanyakan dari leader kita itu akan berbicara, nah kalau lewat 6 bulan you gak produksi, maka komisi kamu akan kena freeze. Kalau kamu gak komisi, sayang kan, komisi kamu kena freeze, you gak bisa ambil, lalu kamu mau keluar dari freeze komisi, kamu lalu mereka berpikir, ya benar juga lah, ini kan leader saya, dia lebih tahu, memberikan izin kepada kita untuk memimpin mereka. Itulah yang kita nama leader by permission. Itu yang kedua, membangun hubungan dan mencoba membangun teamwork. Nah, itu adalah sebenarnya berbicara tentang leader by productivity. Jadi sekarang ini adalah kita tidak hanya berbicara tentang diri kita saja, tentang tim kita saja, tapi bagaimana setiap anggota tim kita itu bisa meningkatkan. Nah, seorang leader yang berada dalam tahap ini, dia bisa melihat apa kelebihan daripada anggota timnya. Nah, apa kekurangannya, dia juga mulai bisa melihat dengan jelas. Tetapi seorang leader yang based on product ini, mereka akan mengusahakan bagaimana bisa mencapai target tim secara bersama-sama. Jadi bukan hanya target seorang leader yang bukan hanya target beberapa orang dari timnya, tetapi bagaimana dia membantu setiap anggota bisa sama-sama mencapai target apa yang mereka tetapkan. Nah, untuk ini di Sekus itu juga sudah ada guidance yang bagus untuk kita, di mana kalau kita tahu bahwa masing-masing orang punya kelebihan dan kekurangan, maka kita bisa melewati namanya IID, Individual Instruction Drill. Bantu setiap anggota tim kita, termasuk diri kita, untuk tumbuh dan berkembang. Disinilah kita sebagai seorang leader belajar bahwa kita tidak hanya melihat kelebihan orang lain, menjadikan kekurangan orang lain, tapi di sini kita belajar bagaimana berlapang dada, kemudian kita belajar bagaimana mengarahkan, bagaimana memotivasi mereka. Nah, di sini kita dituntut untuk bisa menjadi role model dan memanfaatkan setiap momentum yang ada, sehingga itu bisa menjadi titik balik bagi kita, sehingga timnya makin lama makin bisa bertumbuh dan berkembang. Jadi kita tahu bahwa ada anggota tim kita, ada kekurangannya. Maka kita mencoba menambal, memberikan masukan, memberikan saran, memberikan pendapat, memberikan motivasi, sehingga mereka itu terbangkitkan dan secara sukarela timbul passion dari mereka untuk meraih apa yang mereka inginkan, sehingga target daripada keseluruhan tim itu bisa tercapai. Nah, yang keempat itu tadi kita berbicara tentang people development. Nah, di sini sebenarnya lebih ke arah sudah rutinitas. Nah, jadi bagi kita, kalau rutinitas itu sudah terbentuk dengan baik, atau work habit diri kita dan tim itu sudah terbentuk dengan baik, maka yang terjadi adalah pembangunan anggota-anggota tim kita itu, proses people development-nya itu akan terbentuk. Karena di tahap ini, orang-orang mengikuti kita itu karena apa yang sudah kita kontribusikan kepada mereka, sehingga mereka bisa meraih high performance. Jadi di level 4 ini sebenarnya kita rasionalitas, profesionalitas, dan juga menjadi effective leader. Kalau di level ketiga, kita itu cuma bicara tentang kompetensi seorang manajer. Saat itu kita mungkin belum tahap benar-benar menjadi seorang leader, tetapi di tahap keempat itu kita sudah mengarahkan diri kita itu untuk menjadi seorang leader yang efektif, di mana kita bisa menciptakan leader-leader yang baru lagi.
Nah, sebenarnya kalau di Sekus ini, kalau kita bicara sudah ada GM, kemudian ada branch rutinnya masing-masing. Kalau kita sudah punya jadwal yang baik di cabang masing-masing, kapan mengadakan GID bersama tim directnya, kapan general meeting, kapan leader meeting bersama, itu semua bisa dilakukan dengan baik. Sebenarnya kita lagi belajar untuk membangun orang-orang sehingga sistemnya itu bisa berjalan dengan lebih baik. Dan yang kelima yang seperti tadi dikatakan oleh Pak Jeff itu pinnacle. Nah, itu sebenarnya menurut saya pribadi itu sebenarnya adalah pemberian ya. Itu bukan achieving kita, tetapi pemberian dari orang-orang di mana kita benar-benar diakui pada saat itu. Jadi memang kalau kita baca buku Jim Collins itu dari From Good to Great, itu tidak mudah bagi kita untuk beralih menjadi seorang pemimpin di mana dia punya level kepemimpinan nomor 5. Jadi yang perlu kita lakukan adalah, kalau di diri pribadi saya adalah sebagai seorang leader yang perlu kita pahami adalah kita memahami bisnis kita. Kita sebenarnya lagi membangun bisnis kita. Jadi dalam proses membangun bisnis kita ini, tentu saja kita belajar bagaimana naik level kepemimpinan kita dari position menjadi permission, menjadi produktif, dan menjadi people development. Nah, kalau kita bisa membangun tim dengan seperti ini, sehingga mereka semua merasakan manfaatnya, maka kita akan bisa menjadi role model yang baik untuk tim. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih baik tanya jawab poin per poin, apa yang saya lakukan dan apa yang cabang kami lakukan, sehingga kami berada dalam posisi pada saat ini. Terus terang kami lagi membenahi diri juga, bagaimana caranya sehingga justru adanya konflik-konflik kecil itu akan membantu setiap anggota leader dan tim kita itu bisa mencapai prestasi lebih baik, mencapai prestasi puncak mereka. Karena dalam membangun bisnis ini, ingin menjadi seorang leader yang tahap kelima, itu kita tidak berbicara lagi tentang karisma. Tetapi sebenarnya kita berbicara tentang kerendahan hati dari kita semua, di mana di samping itu kita memiliki jiwa ngotot persisten, menampilkan profesionalitas kita, sehingga nantinya leader-leader itu, orang yang ada di kita itu, mereka itu bisa menikmati hasil yang lebih baik. Jadi ini saya bicara ke konsep legasinya. Jadi kita masih di tahap, kalau kita menurut penilaian saya pribadi, kami masih di level nomor 3. Jadi level nomor 3 ini kalau bisa kami lewati, maka kami akan menuju ke level nomor 4. Itu saja dari saya, Pak Fandi. Luar biasa Pak Webing, terima kasih banyak Pak. Wow, dahsyat ini. Wah, dahsyat ya. Oke, teman-teman. Terima kasih Pak Webing. Wah, ini real Maxwell nih. Agensi kita. Best praktisnya langsung ya Pak ya. Wah, luar biasa sekali ini ya. Level 5 menurut Pak Webing tadi is a gift teman-teman semua ya. Jadi maka dari itu pahami bisnisnya, bangun bisnis kita, dari situ kita terpacu untuk terus bertumbuh dan akhirnya menjadi seorang role model. Baik, teman-teman semua, langsung saja Pak Webing tadi sudah langsung juga buka gerbangnya. So silakan, yo ada yang mau tanya tentang level kepemimpinan, style kepemimpinan apa saja yang sudah juga diterapkan oleh Pak Webing di agensinya untuk sama-sama semua kita belajar di sini. Saya persilakan langsung saja di chat. Bapak Ibu ada yang mau tanyakan, kita langsung interaksi di sini ya. Oke, silakan teman-teman semuanya. Dari Pak Edi Mak, keren bro, gitu kata Pak Webing. Luar biasa ya. Ya, silakan teman-teman semua untuk hal-hal yang ingin ditanyakan langsung kepada kita punya guest speaker yang luar biasa hari ini. Ataupun juga nanti bisa juga Pak Jeff akan juga untuk bisa mengungkapkan pendapatnya begitu ya Pak Jeff ya. Dan yang paling penting adalah silakan Bapak Ibu semua manfaatkan kesempatan ini, sangat-sangat momentum yang sangat emas sekali ya buat kita menambah leadership style kita dan juga ilmu kepemimpinan yang kita akan dapatkan dari mentor-mentor kita nih di pagi hari ini yang luar biasa. Silakan teman-teman semua, yuk ditunggu ya. Tadi juga menurut Pak Jeff
ada 4 hal yang bisa kita jadikan satu trigger untuk kita terus maju ke level yang selanjutnya ya. Bagaimana kita bisa menguasai 4 fundamental utama tadi, bisa membangun, menginspirasi leader-leader yang lain, membangun tim yang solid, dan pastinya fokusnya adalah di internal ya, karena apa, pengaruh dan dampak influence-nya akan jauh lebih besar gitu ya. Baik teman-teman semua, silakan untuk hal-hal yang mau ditanyakan mengenai apapun gitu ya terkait kepemimpinan yang Anda bisa langsung praktekkan di tim masing-masing. Silakan. Wah, ini yang ada adalah pujian semua nih Pak Wibing ya, dari Pak Bambang ya, Master Wibing, wah luar biasa. Dan juga ada Bu Lianawati Limong, wah keren Pak Wibing, semangat. Ya, juga ini ada salah satu yang disupervise sama Pak Wibing nih ya mentornya katanya nih ya, mantap sharing our leader, our mentor Pak Wibing dari Ibu VTO. Oke. Ya, teman-teman silakan. Ini kita saatnya adalah satu momen yang sangat istimewa sekali ya. Ketika teman-teman untuk bisa mengemukakan hal-hal yang bisa ditanyakan langsung pada narasumber kita siang hari ini. Silakan teman-teman semua. Ya mungkin saya menunggu juga Pak Wibing ya. Jadi kalau menurut Pak Wibing, kira-kira hal-hal tadi seberapa penting nih Pak ya, secara urgensinya gitu loh, untuk bisa memiliki karakter-karakter tadi, apa sih Pak pentingnya buat leader gitu loh Pak? Nah, kalau saya pribadi menilai bahwa kalau kita bisa memahami tentang level kepemimpinan yang disaringkan oleh Pak Jeffrey Gunn kepada kita selama 5 kali pertemuan ini akan dahsyat sekali Pak. Kenapa? Karena awalnya memang kita semua itu beranjak dari leader by position. Jadi kita juga tidak bisa menyalahkan bila mana ada seorang leader yang sebenarnya dia belum memiliki kapabilitas untuk menjadi seorang leader, tapi dia sudah menuntut dirinya mau menjadi seorang leader. Jadi mungkin di awal-awal ya, dalam proses pengembangan tim kita masing-masing, itu memang harus ada batas toleransi yang bisa kita terapkan. Jadi contoh misalnya di awal mungkin karena tim kita itu masih kecil, di mana kita butuh leader-leader untuk support dari bawah, maka kadangkala ada tim atau cabang yang mengambil leader dari bawah, mempromosikan dari bawah, walaupun mereka itu belum mencapai level persyaratan yang ditentukan. Jadi kita diberikan kesempatan untuk restrukturisasi. Nah, tapi kalau justru kita pernah melakukan hal namanya restrukturisasi cabang, tapi ini menjadi bumerang bagi kita, di mana leader yang kita angkat sebelumnya itu, kalau dia cuma sampai level position saja, maka yang terjadi adalah tuntut menuntut. Nah, Pak Jeffrey sudah menjelaskan kepada kita bahwa minimal at least kita semua itu bisa masuk ke tahap menjadi leadership nomor 4, yaitu people development. Jadi kita harus sadar sekarang bahwa jabatan setinggi apapun, posisi sepenting apapun, bahkan Anda menjadi seorang CEO sekalipun, tetapi kalau kita cuma bicara tentang kenamaan itu posisi, sebenarnya tidak ada gunanya. Diri kita yang paling tahu apa yang kita kerjakan, apa yang kita rasakan. Jadi saya banyak kadangkala ada mendengarkan curhat dari leader-leader dan sebagainya. Sebenarnya semua dari leader kita itu sebenarnya orangnya baik-baik, bagus-bagus, dan mereka bisa diarahkan. Hanya kadangkala yang menjadi masalah adalah antara tim A dengan tim B itu mungkin berbeda pandangan cara-caranya. Tetapi ketika seorang leader lagi mengalami permasalahan, dia bukan mencari mentornya, bukan mencari orang-orang yang bisa dipercayainya, tetapi dia malah seolah-olah blast atau bus ke semua orang bahwa leader saya begini, 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 dan begini. Nah, di sini sebenarnya kita bisa melihat karakter leader dia itu sendiri seperti apa. Nah, saya senang sekali dengan pembelajaran tentang leadership ini, karena leadership ini adalah sebenarnya menemukan
who I am, siapa saya sesungguhnya. Karena kita percaya bahwa musuh kita yang paling besar bukan leader kita, bukan orang di sekeliling kita, bukan kompetitor kita, tapi adalah diri kita sendiri. Jadi kita harusnya bersyukur bahwa kalau kita sudah menjadi seorang leader, berarti ada orang-orang yang mempercayai kita sehingga mereka mau dibina oleh kita. So, manfaatkan dengan baik kesempatan seperti itu. Memang kita bukan Superman, kita tidak bisa menyelesaikan seluruh persoalan, tetapi kalau kita punya hati, punya jiwa yang baik, kita benar-benar punya hati yang baik untuk mereka, saya yakin dan percaya, maka mereka itu pasti akan bisa menerima. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, bahwa masalah utamanya adalah di mindset kita sebagai seorang leader. Kita sebenarnya benar-benar serius lagi membangun bisnis kita step by step, dan kita mau melewati langkah-langkahnya, atau sebenarnya kita cuma mau shortcut jalan pintas saja. Nah, itu yang sedang lagi kita usahakan sehingga kami ini bisa masuk ke people development level keempat. Jadi kami itu masih di level ketiga, masih bicara tentang role model, masih bicara tentang momentum-momentum, masih bicara tentang reward. You bisa dapat ini loh, bisa dapat lu promosi ke atas, bisa gini, bisa begini. Tapi kami belum bicara tentang bagaimana menjadi effective leader. Jadi ini mungkin kesempatan bagi saya juga pribadi, bagaimana saya bisa meningkatkan kapabilitas sekaligus kapasitas diri saya, sehingga benar-benar nantinya saya bisa menjadi seorang effective leader di leadership nomor 4. Oke, itu dari saya, Pak Pandi. Luar biasa. Ya, very humble of you, Pak Wibing, luar biasa sekali. Bapak Ibu, who am I? Tadi Pak Wibing bilang, ya siapa diri saya sebenarnya? Ya, itu adalah satu pertanyaan yang harus kita jawab dalam batin kita yang paling dalam, Bapak Ibu semua. Dan tadi diingatkan kembali, ya semua kembali kepada diri kita. Dan kalau kita bicara tantangan, juga tantangan terbesarnya, musuh terbesarnya, tadi Pak Wibing bilang adalah diri kita sendiri, teman-teman semua. Dan di saat ini, di posisi yang sekarang ini, di mana kita semua sudah menjadi leader. Artinya apa? Artinya ada orang yang sudah mempercayai kita untuk menjadi pemimpin-pemimpin mereka. Syukurilah, ya. Benar-benar hal yang patut untuk dijaga terus, ya, sehingga kita bisa terus bertumbuh dan bisa menjadikan diri kita role model buat diri kita sendiri dan juga orang-orang yang kita pimpin. Ada pertanyaan dari salah satu kolega Pak Wibing. Ya, ini minta izin bertanya nih Pak Wibing, ada Master Edi Mak. Silakan Pak Edi, bisa di-unmute untuk bertanya langsung dengan Pak Wibing. Silakan Pak Edi. Thank you kesempatannya Bro Fandi. Ini Yes, Pak. kebetulan Pak Wibing ada sharing pada hari ini, udah pasti ini kesempatan yang nggak boleh disia-siakan ya. Jadi saya juga ingin bertanya, ini juga tadi setuju banget ya. Jadi sebelum saya bertanya, saya sedikit prolog dulu supaya nyambung. Tadi Pak Wibing mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Jeffrey Gunn tentang leadership ini ya, 5 level kepemimpinan ini adalah kelas yang mahal banget nih. Ini kelasnya John Maxwell yang mahal banget. Kita tahu kalau mau makan siang sama John Maxwell atau mau makan malam itu tarifnya minimal 50 juta tuh. Jadi biar bisa ngobrol langsung. Jadi karena kita nggak bisa ngundang John Maxwell karena mahal ya, tapi kita bisa dapat Pak Jeffrey Gunn dengan kombinasi dari para narasumber. Saya pikir at least kita bisa belajar banyak dalam kesempatan dari yang STAE berikan kepada kita semua. Jadi masuk Pak Edi. Saya bersyukur sekali bahwa STAE membuat kelas leadership ini. Kenapa? Karena kita tahu bahwa perusahaan ini bisa besar ya karena harus ada jumlah leader yang kompeten ya, yang cukup banyak dan juga secara kuantitas dan kualitas. Jadi nggak bisa karena kuantitas saja. Kita tahu banyak tempat di berbagai perusahaan juga yang punya leader banyak ya, bahkan leader bisa jadi leader dalam waktu 1 bulan ya, kita tahu. Tapi kenyataannya kan itu leader-leaderan ya, karena itu dikarbit jadinya. Secara angka adalah leader, tapi secara faktanya kan leader itu perlu pembinaan seperti sampai ke level 5. Nah, tadi Bro Wibing menyatakan kalau level 5 itu adalah pemberian. Setuju banget, karena level 5 itu seperti sudah dikultuskan ya. Jadi kayak dalam tanda kutip itu kayak didewa-dewakan itu. Misalnya kalau di level 5, saya juga belajar dari John Maxwell. Nah, pertanyaan saya nih Bro Wibing. Ini kebetulan Bro Wibing juga saya lihat role model yang luar biasa. Saya banyak juga melihat sisi dari Bro Wibing. Dari sisi yang pertama tadi selalu diceritakan oleh Pak Pandi. Humble-nya luar biasa ya. Jadi
sosok leader yang sangat menurut saya sangat khas dari seorang Bro Wibing adalah humble-nya itu menjadi sebuah ciri khas yang dominan. Nah, saya belajar sedikit Bro Wibing tentang leadership juga. Saya sangat hobi leadership, belajar karena memang masih istilahnya masih banyak kekurangannya. Nah, saya belajar satu poin di sini adalah bicara mengenai 5 level ini. Dari Maxwell mengatakan bahwa walaupun kita sudah masuk tadi kan udah masuk ke level 2, bicara permission, bicara productivity di level 3, terus kita berusaha, tadi Bro Wibing juga mengatakan pengen melakukan yang namanya reproduksi ya, artinya ingin menciptakan leader-leader yang berikutnya agar seorang leader tidak bekerja sendiri. Kalau seorang leader bekerja sendiri dengan timnya makin besar, ujung-ujungnya kita mentok, bisa stres kita. Nah, jadi yang saya pernah pelajari katanya begini, seorang level leader yang sudah masuk ke level di atas 3, ke 4, even ke 5, tetap tidak bisa melupakan yang namanya level 3, karena level 3 adalah kunci. Kalau level 3 itu kita hilangkan, mengapa kita harus didewa-dewakan, tapi kalau kita nggak produktif, ujung-ujungnya kita kehilangan angka dan kita akan bangkrut juga kan. Nah, yang saya mau tanyakan adalah bagaimana Bro Wibing dengan pengalamannya dan hasil yang menurut saya luar biasa banget juga sudah tercapai, ya, itu bisa selalu maintain beberapa level sekaligus, karena nggak mungkin kita bicara satu level dalam hal kepemimpinan. Pasti kita bicara level 2, 3, dan 4 ini selalu berganti-ganti terus fungsinya. Nah, yang ingin saya pelajari dan ingin dengan rendah hati ingin belajar bagaimana cara Bro Wibing melakukan istilahnya menyeimbangkan fungsi-fungsi kepemimpinan dari level 2, 3, 4 ini, Bro. Thank you, Bro. Oke, makasih Pak Edi. Terus terang saya orang biasa saja. Mungkin orang melihat saya humble itu karena mereka belum mengenal diri saya, bahwa saya ada sisi kerasnya juga. Jadi bagi saya pribadi sendiri Pak Edi, itu sebenarnya kita adalah dalam proses pembelajaran dan pembelajaran. Nah, yang terpenting bagi diri saya itu adalah saya bisa membenahi diri saya terlebih dahulu sebelum saya mencoba membenahi orang-orang yang ada di sekitar saya, tim saya. Jadi ketika saya belum punya kepercayaan untuk membenahi diri saya belum bisa melakukan dengan baik, maka saya akan mencoba melakukannya dulu sebagai contoh, baru kemudian saya coba duplikasikan. Jadi pertama itu kita berbicara tentang knowledge, pengetahuan. Saya belajar banyak bahwa sebagai seorang leader, kita harus bisa mengedifikasi leader atasan kita. Kemudian kita bisa mengedifikasi leader-leader kita, bahkan cross line kita yang bentrok pun, kita harus bisa mengedifikasi mereka. Termasuk juga mengedifikasi ke agent-agent yang ada di bawah kita. Jadi saya orang pertama yang mengenal bagaimana kita berbicara konsep edifikasi ini. Nah, karena kalau kita tidak bisa belajar tentang konsep edifikasi ini, maka yang terjadi adalah orang-orang yang ada di bawah kita tidak akan melihat bahwa ada plus point yang dimiliki oleh orang lain. Hari ini saya edifikasi leader atasan saya melihat bahwa banyak sekali poin-poin positif yang ada di diri dia. Nah, itu saya lakukan dan saya sampaikan kepada tim. Tidak bisa melihat itu gajah di pelupuk mata kita, walaupun mata kita terbelalak. Kadang-kadang kita bisa melihat semut di seberang lautan. Nah, ini mengindikasikan bahwa setiap orang itu tidak ada yang sempurna. Saya tidak sempurna, Anda tidak sempurna, dia tidak sempurna, engkau tidak sempurna, tapi justru di dalam ketidaksempurnaan ini, kita punya satu kesempatan untuk belajar bersama bagaimana kita saling dukung-mendukung. Nah, jadi konsep edifikasi ini yang selalu saya tegaskan kepada tim. Jangan pernah melihat leader kita kekurangannya apa, tetapi belajarlah menempel kekurangan mereka sehingga kita menjadi besar dan kuat. Kalau kita melihat kebaikan sisi positif dari leader kita, maka sampaikanlah sehingga setiap orang bisa melihat sisi positifnya. Dan itu adalah konsep edifikasi yang selalu saya coba terapkan. Nah, jadi saya selalu melihat
leader-leader bahkan crossline kita, contoh dari Pak Edi Ma, dari Pak Rudi, kemudian dari Pak Frans, dari Pak Kiki dan lain-lainnya, bahkan dari kompetitor di sebelah mereka itu seperti apa. Saya selalu bercerita apa adanya kepada mereka, walaupun kita belum sebesar mereka. Tapi kita ingin sebesar mereka. Kenapa? Karena itu kita belajar konsep edifikasi yang benar. Nah, kemudian yang kedua kami berbicara tentang duplikasi. Nah, ketika mau bicara tentang duplikasi, maka saya orang pertama yang perlu melakukannya. Jadi saya termasuk orang yang termasuk cukup strict, di mana saya ingin masing-masing daripada setiap leader dan tim itu, mereka punya work habit yang baik, kebiasaan kerja yang baik. Jadi untuk membentuk kebiasaan kerja yang baik ini, memang perlu kita sebagai leader dari atasan menunjukkan show off langsung apa yang sebenarnya kita lakukan. Kita lakukan belum maksimal, maka yang ada di bawah kita itu juga belum melakukan secara maksimal. Kalau poin pertama edifikasi kita berbicara tentang attitude, sikap mental kita sebagai seorang pemimpin. Yang kedua duplikasi ini kita berbicara tentang bagaimana kita mengembangkan dan menjadi role model bagi yang lainnya sehingga mereka bisa ikut. Nah, jadi kebetulan di tempat kami ini saya lebih suka buat kontesnya itu adalah kontes berupa aktivitas. Jadi kita bisa melihat aktivitas walaupun kadang-kala kita susah mengukurnya, tetapi yang penting ada aktivitas. Malah sekarang ini saya cuma bilang kepada leader, pokoknya you foto aja, ada pertemuan apa dengan agent, mau video call, ketemu nasabah, coba post saja, post saja, post saja. Saya nggak tahu mereka ada menjalankan atau tidak menjalankan. Bagi saya adalah saya sudah memulai dan saya coba monitor di grup. Nah, saya monitor di grup, saya bisa lihat, oh ini sudah mulai ada sedikit kemajuan dan sebagainya. Jadi konsep duplikasi ini yang coba kita terapkan. Nah, yang ketiga kita bicara tentang edukasi. Jadi orang pertama yang perlu diedukasi adalah diri saya sendiri. Kalau saya tidak punya ilmu, saya tidak punya pengetahuan, skill saya kurang, perkembangan tentang hal-hal dunia asuransi ini saya pun kurang, maka bagaimana saya bisa bertemu dengan tim coba meyakinkan mereka, memberikan masukan kepada mereka tentang pengembangan. Jadi hal pertama adalah saya akan belajar terlebih dahulu. Jadi tiga poin utama ini yaitu dari edifikasi, duplikasi, dan edukasi. Ini yang coba saya jalankan di tim proses monitoring. Jadi setiap hari itu saya ada pasti melihat kira-kira PMR dari mereka itu seperti apa, kemudian pencapaian seperti apa, lalu timnya itu sebenarnya kira-kira achieve target atau belum. Nah, salah satu penyakit dari semua leader itu adalah mereka malas membuat target. Kita udah seru mati-matian, tapi mereka itu kalau disuruh buat target, ngapain buat target? Orang itu aja. Jadi ini juga menjadi permasalahan di tim kita. Makanya kita masih tahap kompetensi manager, bagaimana meningkatkan productivity, masih tahap ketiga leadership by productivity. Kenapa? Karena leader saya hari ini, saya bukan curhat, tapi leader saya itu kadang-kadang gini loh, sadar, tahu, dijelaskan, tapi mau mengeksekusi, mau menjalankan itu rasanya susah kali. Kenapa? Karena ada something wrong pada diri kita. Karena kita belum punya kepercayaan diri pada diri kita. Nah, jadi ini sekalian saya sampaikan supaya kita sama-sama bisa besarkan Secus Lab, sehingga Secus Lab kita ini bisa jauh lebih berkembang dengan sistem yang ada sekarang ini, sehingga bisa melahirkan leader-leader hebat, yaitu Anda-Anda semua ini nanti akan menjadi pentolan-pentolannya Secus Lab. Jadi sekali lagi Pak Edima, kita juga masih dalam tahap belajar. Yang kita terapkan itu adalah konsep pertama edifikasi, kedua duplikasi, dan ketiga adalah edukasi. Itu saja dari saya Pak Edi. Thank you bro, Yes. thank you, banyak dapat insight. Saya udah catat semuanya di chat juga buat teman-teman yang misalnya mau baca silakan ya. Jadi kita belajar bersama. Thank you, thank you. Yes, Pak Edi, terima kasih Pak Edi.
Terima kasih Pak Bing untuk penjelasannya ya, edifikasi, Terima kasih Pak. edukasi, dan tidak lepas dari yang namanya monitoring teman-teman semua, luar biasa sekali. Baik, teman-teman semua ada lagi yang ingin ditanyakan ke Pak Hui Bing ya, ataupun Pak Jeffrey Gan di sini, silakan teman-teman semua ada. Ya. Oke, teman-teman. Saya mau minta tolong dong, ketik di chatnya, bilang luar biasa. Ya, sama-sama semuanya, luar biasa. Oke. Luar biasa. Yes, luar biasa, langsung Bu Halimah, langsung unmute ya, sama buka videonya. Luar biasa, luar biasa. Oke. Yes, luar biasa sekali ilmu yang kita dapat hari ini dari pembicara handal kita, ada Pak Jeffrey Gan dan juga Pak Hui Bing. Luar biasa sekali teman-teman semua. Yes. Dan teman-teman, kembali saya kasih kesempatan terakhir ya. Kalau misalkan ada yang mau bertanya, silakan langsung saja dibuka mic-nya. Dan kalau misalkan dirasa, wah tadi Bu Enji juga bilang nggak ada pertanyaan lagi, kayaknya Pak semuanya udah jelas. Semuanya sudah sangat-sangat clear kata Bu Enji tadi ya. Langsung bisa dipraktekkan kalau gitu Bu Enji. Oke, nah yes, sepertinya teman-teman semua sudah sangat-sangat apa ya namanya ya, wah, menyerap ya, sangat-sangat puas gitu ya, satisfied sekali dengan apa yang tadi teman-teman dapatkan dari pembicara-pembicara kita ya, Pak Jeffrey dan juga Pak Hui Bing. Dan sepertinya selesai juga sesi kita siang hari ini ya, dengan pertanyaan terakhir tadi dari Pak Edi dengan apa tips yang juga tadi disampaikan sama Pak Hui Bing ya, luar biasa sekali lagi saya ulang, ada edifikasi ya, ada duplikasi, edukasi, dan juga monitoring selalu untuk perjalanan semua itu bisa dipantau dengan ideal ya, dan juga mendapatkan hasil serta tujuan yang sama-sama tercapai as a team teman-teman semua. Tadi luar biasa sekali ya. Ada hal yang kurang dari leader, tempel, tutupin gitu ya. Ada hal yang sangat-sangat positif dari leader, bicarakan keluar sana gitu ya, supaya kita sama-sama ya kita mencapai tujuan as a team, teamwork gitu, intinya seperti itu ya. Baik, teman-teman semua, pastinya dengan apa-apa yang sudah tertulis di chat ini, saya menandakan bahwa wah semuanya sudah sangat puas gitu ya, dan kita bisa akhiri untuk sesi kita yang luar biasa di siang hari ini ya. Terima kasih Pak Hui Bing, terima kasih atas sharing dan ilmu yang diberikan kepada kami semuanya. Kiranya juga menjadi berkat. Terima kasih Pak Pandi atas kesempatannya. Terima kasih Pak Jen. Terima kasih semuanya. Kita doakan semoga selalu sehat, fisik, jasmani, dan sehat secara finansial. Oke, thank you semuanya. Thank you Pak Hiding. Sukses dan sehat. Sampai jumpa lagi Pak. Hanya apa yang tadi juga Bapak sudah sampaikan bisa menjadi bekal buat teman-teman yang ada di forum ini ya, menjadi role model dan panutan seperti Bapak untuk timnya masing-masing seperti itu ya Pak. Baik, teman-teman semua, dengan berakhirnya tadi sesi dari Pak Hui Bing, maka berakhir pula sesi 5 level of leadership di level puncak ini, pinnacle ke level 5, dan mengakhiri seluruh seri rangkaian acara dari 5 level of leadership yang sudah kita mulai sejak bulan Juni yang lalu sampai dengan hari ini ya, bulan Oktober. Wah, luar biasa sekali rangkaian serinya ya. Special thanks, terima kasih sekali lagi untuk Pak Jeffrey Gan yang telah memberikan semua ilmu ya, dari pertama sampai dengan kelima. Ini Maxwell-nya STAE kalau Bapak tadi mak. Ya, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada semuanya. Bicara